Saya ini ke belakang sedikit. Istri saya pada tahun 2010 meninggal dunia. Beliau itu selalu bukan diet ya, jadi makan herbal. Jadi dia makannya madu sama kurma. Ya alasannya saya biar sehat kan gitu. Tapi pada akhirnya mungkin tidak makan nasi Pak Ustadz bertahun-tahun, mati juga Pak Ustadz. Jadi gimana cara kita hidup ini sehat benar atau sehat ini? Ini cerita beneran, istri saya itu 3 tahun nggak makan nasi Ustadz. Jadi karena ngikutin masalah cara pengobatan herbal, akhirnya diasupannya madu sama kurma, dan pada akhirnya gulanya pun bisa baik di situ Ustadz. Oh, penjelasan Ustadz. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya, ibu tadi cuma makan kurma sama madu doang? Iya betul, karena sama sekali nggak ada yang lain? Nggak ada, buah sih buah makan. Berapa tahun dia praktek makan kayak begitu? Ya Pak, ya gimana maksudnya? Berapa tahun beliau mempraktekkan pola kayak begitu? 3 tahun Pak Ustadz. Artinya pagi, siang, malam dia makan madu sama kurma doang? Iya, tapi sekali-sekali dia makan sih beras merah. Ya, kalau saya ditanya apakah itu tepat, ya nggak tepat. Ya, karena pertama kan kita harus tahu juga kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisi setiap orang kan beda-beda. Ya, jadi pembahasan tentang herbal itu ya bukan kita tiap hari katakanlah, kecuali memang di zaman dahulu kan pernah tuh Rasulullah kan 1 bulan tuh nggak makan apa-apa kecuali minum air putih doang, tuh lain cerita. Ya, tapi kalau kita dalam kondisi beraktivitas ya dan ada kegiatan yang kita kerjakan, ya kita harus ngerti bahwa tubuh kita ini membutuhkan karbohidrat, kita membutuhkan protein, kita membutuhkan lemak, kita membutuhkan vitamin, kita membutuhkan mineral, dan seterusnya, kita membutuhkan air ya. Nah, makanya konsep makanan yang biasa saya sampaikan itu ya bukan konsep diet, tapi makan yang benar, atau mungkin konsep gizi seimbang. Ya, konsep gizi yang seimbang. Jadi kalau kita memang memerlukan makan, ya makan aja. Makan maksudnya, misalkan kita butuh karbohidrat, ya makan karbohidrat ya. Tapi karbohidratnya kita cari karbohidrat yang sehat, ya karbohidrat yang masih tinggi serat. Contohnya mungkin ya beras coklat, beras merah, atau mungkin singkong juga nggak masalah gitu lah, seperti itu. Jadi konsep gizi yang seimbang, ya itu lebih tepat sebenarnya. Ya mungkin ya seperti itulah. Jadi kalau kita belajar, memang kita perlu lebih lagi ya, lebih dalam lagi menanyakan supaya nanti nggak salah aplikasi gitu loh. Karena ada beberapa orang yang akhirnya salah aplikasi, ya maksudnya baik, cuman akhirnya ya tubuhnya tidak mendapatkan haknya gitu loh. Seperti itu. Makanya di zaman Nabi kan pernah bahkan ada orang yang mengatakan kepada Nabi, ya Nabi Rasul kalau gitu aku akan puasa tiap hari. Nabi melarang tiap hari puasa. Ya. Seperti itu. Jadi memang ya butuh kita kalau misalkan kita belajar, misalkan kenal dunia herbal, misalkan dunia sosmed sekarang kan atau media sosial ini kan luar biasa tumbuh ya. Kadang-kadang orang belajarnya itu ya cuman sekedar dari internet, dari apa doang, nggak bisa begitu ya. Kita harus ngerti juga konsep nutrisi ya. Saya sampaikan di beberapa kajian saya katakan ya nutrisi itu sangat vital sebenarnya. Jadi misalkan kita memang membutuhkan lemak, ya cari lemak yang baik ya, misalkan protein. Kalau bicara tentang madu dan kurma tadi saja, itu kan 2 produk yang memang tinggi gula ya. Kita tahu madu tuh gulanya tinggi, memang sih juga gula ya, gula buah seperti itu. Kurma juga sama ya, tapi tadi saya katakan ya nggak cukup cuman tercover dari itu doang ya. Harus ada supply atau asupan dari yang lain ya. Kita butuh lemak juga, kita butuh karbohidrat juga ya, seperti itu. Jadi bukan salah madu dan kurmanya, bukan salah itu, tapi salah penerapannya mungkin. Tapi ya, nah ini yang paling pentingnya ya. Kalau orang kan sering ditanya, atau mungkin ada yang tanya, si bapak itu atau si fulana itu kemarin sakitnya, iya dia kemarin akhirnya meninggal karena penyakit stroke, kan gitu kan. Nah, pernyataan ini sebenarnya agak keliru sebenarnya ya. Jadi kalau kita ditanya apakah orang itu meninggal karena penyakit, bukan. Orang itu meninggal karena memang sudah ajalnya. Ya, bukan karena penyakitnya. Ya, jadi kalau memang sudah ajalnya, mau ada penyakit, mau nggak ada penyakit, dia akan meninggal. Ya, seperti itu. Ya, supaya kita nggak melulu misalkan menyalahkan sesuatu gitu kan. Misalkan ini karena sakit sekian lama, ya bukan karena sakitnya, udah waktunya meninggal memang
Ya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.